السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Kita tidak mungkin dapat memahami Al-Quran tanpa perantara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar supaya engkau jelaskan Al-Quran kepada manusia, agar supaya engkau menjelaskan apa yang Allah, yang Rabb mereka turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl. Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, orang yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Yang mensyarahkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Al-Quran sangat berhajat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah. Karena kedudukan sunnah atau hadis sebagai pentafsir Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan hawanya, dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka ucapan beliau, sabda beliau merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Dan sekaligus as-sunnah atau hadis, wahyu yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu." Telah diberikan kepadaku Al-Kitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran, dan turunnya bersama Al-Quran. Yang dimaksud dengan kalimat yang seperti Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadith. Lihat, hadis merupakan wahyu, dan karena dia merupakan wahyu sama dengan Al-Quran, maka hadis pun terpelihara, terjaga sebagaimana terpeliharanya Al-Quran. Firman Allah tabaraka wa ta'ala,
dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Ayat yang mulia ini masuk dalam pemeliharaan Allah tabaraka wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hadis tidak terpelihara, tidak mungkin kita dapat mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Berarti pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran, memelihara lafaz-lafaznya dari dirubah atau diganti oleh manusia, dan memelihara tafsir atau maksud dari Al-Quranul Karim. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Coba pikirkan, kalau hadis itu tidak terpelihara sebagaimana Al-Quran, kita tidak mungkin bisa mendirikan salat yang 5 waktu khususnya. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan berulang kali untuk menegakkan salat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana cara mendirikan salat. Di mana kita temukan? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tidak terpelihara, maka tidak terpelihara juga Al-Qur'anul Karim, karena tidak bisa diamalkan oleh manusia. Maka pemeliharaan terhadap Al-Quran dengan sendirinya secara langsung adalah pemeliharaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru salah satu dari sekian banyak contoh. Berpuluh ayat memerintahkan as-salah, aqimis salah, aqimus salah, tegakkan olehmu, tegakkan oleh kamu akan salat. Tetapi tidak ada satupun ayat dari sekian ribu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kaifiyah cara mendirikan salat, dari takbir sampai salam, bacaannya, waktunya, dan seterusnya. Dari hadislah kita mengetahuinya. Dari hadis satu persatu kita ketahui bagaimana cara mendirikan salat sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Berarti satu ini saja sekian puluh, sekian ratus ayat tidak bisa diamalkan. Belum lagi yang lain tentang zakat. Berulang kali dalam Al-Quran, berpuluh kali Allah memerintahkan untuk az-zakat, keluarkan zakat, tapi tidak dijelaskan mana harta yang harus dikeluarkan, berapa dia keluarkan, dan seterusnya, dan lain-lain. Kalau tidak ada hadis, maka tidak bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena yang menjelaskan Islam kepada manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sunnah beliau, tanpa hadis beliau, kita tidak mungkin bisa mengenal, memahami, mempelajari Islam, kemudian mengamalkan dan mendakwakan Islam. Alangkah tingginya kedudukan hadis, dan alangkah sedikitnya perhatian manusia terhadap hadis pada zaman sekarang. Oleh karena hadis terjaga, dia adalah pentafsir Al-Quran, dia adalah wahyu, dan dia dipelihara oleh Allah tabaraka wa taala, ya, maka hadis senantiasa terpelihara dari zaman ke zaman. Tidak seorang pun juga yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di timur bumi melainkan diketahui oleh orang yang berada di barat bumi. Tidak seorang pun juga yang berdusta atas nama Rasulullah SAW di barat bumi akan diketahui oleh orang di timur bumi. Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkan sebagian manusia yang menghabiskan umurnya untuk berkhidmat, melayani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membedakan, memisahkan mana yang sah dan mana yang tidak, dan seterusnya. Dan jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita dalam sebuah hadis yang derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh begitu banyak imam dari imam-imam ahlul hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lain-lain, dari sabda beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong, berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka.
sengaja berdusta atas nama beliau, berbohong atas nama beliau. Beliau tidak bersabda, dikatakan bahwa beliau bersabda begini. Beliau tidak mengerjakan begitu, dikatakan bahwa beliau telah berbuat seperti itu, dan seterusnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang sangat keras sekali, ancaman yang sangat besar dan berat bagi setiap orang yang